Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Masih di dunia rental PS dan masih bersama Cak Gus PS. Salam rental. Oke, mudah-mudahan rental kalian hari ini rame seperti di Cak Gus juga hari Sabtu. Setelah hari Jumat kemarin sempet yang namanya hujan terus petir bikin kita khawatir apakah rental dilanjutkan atau tidak. Tapi alhamdulillah hari Sabtu ini mudah-mudahan cuacanya cerah, jadi pekerjaan lancar untuk kita semua. Oke. Ya, inilah hari Jumat kemarin ya. Selepas sholat Jumat tiba-tiba mendung gelap dan turun hujan yang cukup deras. Dan kebetulan di kecamatan sebelah waktu itu banjir. Banyak sepeda mogok dan juga mobil mogok karena air dari sungai meluap sangat tinggi. Dan alhamdulillah lokasi rental Cak Gus PS ini cukup aman dari banjir karena agak jauh dari sungai ya. Apa jadinya kalau misalnya rental Cak Gus tenggelam? Nah ya, airnya tinggi rumahnya kan cuma segini. Kalau air meluap bisa tenggelam semua itu rentalnya Pak Cak Gus ya. Apalagi kan posisinya ada di bawah semua, ada di lantai. Berpotensi kalau banjir langsung kelelep PS sama TV-nya ya. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan nggak terjadi di rental Cak Gus PS terjadi banjir ya. Alhamdulillah cukup jauh dari luapan sungai ya. Artinya jauh dari sungai. Oke, ini kemarin pas hari Jumat rental siang hari habis sholat Jumat ya. Ini dia pas hujan terus juga agak-agak petir, jadi agak khawatir apakah rental ini terus atau juga stop. Cak Gus mikir plus ngeredek kabeh karena trauma kena petir ya. Habis ini kamu bakal saya ajak untuk masuk ke hari Sabtu. Kita tengok ngerental hari Sabtu itu kayak gimana dari pagi hari tadi. Ini masih suasana hari Jumat di rental Cak Gus PS. Habis ini kita masuk di hari Sabtu pagi sampai siang, gimana ngerentalnya, gimana kondisi rental PS Cak Gus ya. Oke, ini dia ngerental di hari Sabtu hari ini. Nah lumayan ya, sepeda motor cukup banyak yang parkir, artinya banyak yang main. Memang banyak. Jadi dari setengah 8 pagi sudah pada datang nih yang main ya. Sampai aku ngerekam suaraku ini jam 3 sore masih rame dan masih padat untuk pemain yang main PES di tempatnya Cak Gus ya. Oke, habis ini aku juga bakal nge-review paketan stick yang datang dan membahas sedikit tentang stick ya. Oke teman-teman, jadi kegiatan kita untuk hari ini lumayan cukup sibuk ya. Dari jam setengah 8 pagi setengah 8 pagi itu udah ada yang datang rental, terus ada juga tadi sempat yang ngisi game bola, terus ada paketan datang juga. Jadi sekarang Cak Gus ini rental jarang libur ya, jadi hampir buka terus, paling sebulan itu sekali libur ya, tapi lebih sering nggak liburnya. Kalau dulu kita beli macam-macam itu kita perjalanan ya ke toko PS dulu ya, ke Malang gitu. Kita biaya ongkosnya itu banyak ya, dari bensinnya, dari makannya, dari jalan-jalannya tuh kita biayanya habis banyak. Sekarang semuanya serba kita online, jadi lebih menghemat transportasi, terus juga kerjaan masih tetap jalan karena kita jaga sendiri gitu ya. Ini kayak kita beli analog gini, beli karet-karet gini nih ya. Ada PCB dan ini ada stick ya. Jadi Cak Gus ini nyediain stick sedikit-sedikit ya. Kadang-kadang ada yang beli, tadi pagi ada yang beli, kemarin juga diborong orang, tapi cuma sedikit-sedikit aja belinya karena emang fokus ke rental. Terus kalau ini ya, kalau ada yang beli ya silakan dibeli aja, enggak ya juga nggak apa-apa, tak taruh aja di sini gitu ya. Jadi gini sekarang ya, jadi aku ngajarin juga buat teman-teman yang lain, kalau stick misalnya merasa kemahalan beli di toko, kok mahal, kok nggak semurah di online, ya silahkan beli online gitu ya. Memang harganya bisa lebih murah gitu ya, karena kalau sudah masuk toko kan dia ngitungnya ongkirnya, dia ngitung labanya berapa, belum lagi kalau ada karyawannya harganya bisa agak mahal juga. Nah ini stick tak beli, ini juga buat cadangan ya. Wah, itu anak rentalan ruam itu. Teriak-teriak ya. Ini udah agak siang, ini jam 11 siang ya.
Iya. Ini paket atau dari tadi baru datang ini paket lama ya. Nyasar. Iya. Kadang ya beli paket agak besar, kadang juga kecil-kecil ya. Ini kecil-kecil sih butuhnya aja. Oh, analog habis, PCB habis. Apa kita beli kecil-kecil gini? Beli sedikit-sedikit ya. Ini juga sedikit ya. Nah, ini ada stick, ini stick PS2. Nah, ini stick PS2 ada ya. Nah, ini stick PS2. Kadang ada orang itu nyari stick ya, Mas, ada stick PS2 nggak? Itu kadang aku kasihan kalau nggak ada. Jadi sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit tak sediain gitu, kasihan sama orang kan. Kadang sama anaknya nangis, minta stick gitu ya. Nah, ya. Terus ini ada, nah ini ya. Lumayan enak. Ini stick OP cuman empuk banget loh. Empuk enak banget ini loh. Ini stick OP. Wah, luar biasa ini. Mantap sticknya. Udah nyala, berarti nyala ini normal ya. Wah, belum lagi di depan kan. Nah, dengar suara gerinda. Itu tempat las ya, bikin berisik banget ya. Nah, ini nyala juga sticknya. Iya. Wah, itu gudang las Ren. Berisik banget ya. Memang rental cocok kalau suasana berisik. Jadi kalau istilah Jawa itu nggak ada yang aru-aru ya. Depan berisik, sini rentalan berisik, nggak ada orang komplain. Oh, ini enak analognya loh. Analognya enak, ininya karetnya empuk banget ini. Oh, luar biasa. Ini kita pakai sendiri aja ini ya. Terus banyak pakai stick OP. Ya, soalnya rental itu yang penting analognya normal, terus karet-karetnya ini bisa kita ganti ya. Kita ganti yang karet yang ori mesin gitu bisa juga. Nah, ini sudah enak ini, mantap jiwa sticknya ini luar biasa. Top Marco top ini sticknya, oke banget. Iya. Habis ini aku sedikit cerita ya, oke? Ya, sambil ngerental, sambil bikin vlog ya, karena lagi sibuk banget. Ya, itu kesibukan tukang rental ya. Nah, kalian dengar tuh suara anak bengar-bengor ya. Teriak-teriak itu di rentalan rame banget. Jadi memang tembok sebelah sana itu mepet sama penduduk ya sebelah sana. Jadi temboknya itu nggak ada ruang udara untuk keluar ke sana, sama yang sebelah sini tuh nggak ada. Karena kita padat ya, penduduknya di sini padat sekali. Jadi suara itu keluar ke depan semua, bertabrakan dengan bengkel las. Bengkel las juga berisik, di sini juga berisik. Alhamdulillah tetangga nggak ada yang komplain, udah biasa di sini tempat berisik ya. Jadi itulah pentingnya rental, kalau terbiasa tempat berisik kemudian ditempati rental, wah cocok. Nggak ada orang komplain karena udah awalnya emang berisik gini ya. Cuman memang kita protek temboknya yang sebelah tetanggaan sama penduduk sebelah sana itu dempet rumahnya itu emang kita tutup, nggak ada celah udara biar suara nggak keluar ke sana gitu ya. Oke, itu ya ngerental Cak Kus di hari Sabtu ini buat sang malam minggu, bikin vlog gini aja, nggak ada tutorial karena tutorial sudah banyak ya, tutorial macam-macam sudah banyak. Nah, aku mau cerita tadi soal stick OP dan stick OM. Jadi kemarin ada yang nyervis stick ori mesin. Memang ya, aku kalau baca di deskripsi teman-teman penjual stick ori mesin itu kan ya awet ya, kuat ya, macem-macem lah ya, itu ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kenyataannya memang kita sadari bahwa alat elektronik itu nggak ada yang awet, itu nggak ada. Pasti rusak, itu pasti ya. Rusak itu pasti, tinggal menunggu waktu, bisa cepat bisa lama. Dan kebetulan teman kita kemarin ori mesin masih baru itu sudah error gitu ya. Cak Kus juga pernah ngalami beli stick ori mesin juga. Iya, ini. Nah, ini salah satu stick ori mesinnya Cak Kus, dan ada lagi yang lainnya stick ori mesin ya. Itu begitu juga, ternyata kita berekspektasi tapi nggak sesuai ekspektasi yang kita angankan sebelumnya gitu ya. Jadi berharap awet gitu, nggak, pasti ada rusaknya. Misalnya ini harus ganti PCB, ini sudah pernah ganti PCB ya. Ini jadi dibilang awet gitu nggak juga, tapi pasti ada saat-saat nanti ada kerusakan entah ori mesin atau ori pabrik.
Nah, untuk menyervisnya memang ini agak sedikit lebih ribet daripada yang ori pabrik. Nah, teman-teman, kalau misalnya budgetnya memang sudah ada, kemudian beli ori mesin ya nggak masalah. Tapi perlu disadari bahwa keawetan barang bukan jaminan ya, karena kerusakan bisa terjadi sewaktu-waktu. Jadi nggak usah kecewa kalau misalnya beli baru terus tiba-tiba kok 2 minggu rusak, ya seperti itu, nggak ada jaminan juga. Terus untuk ori pabrik ya itu sama juga. Tapi seenggak-enggaknya kalian misalnya punya hobi untuk menyervis itu lebih bagus. Aku lihat teman-teman itu yang rental-rental baru itu, mereka pasti bertanya-tanya dan kepingin bisa rata-rata. Jadi awal buka setiknya, kemudian nyoba-nyoba ganti karet-karetnya, lalu nyoba ganti-ganti analognya, meskipun awalnya mungkin gagal, tapi lama-lama berhasil, mulai belajar terus, seperti itu ya. Iya, memang harusnya sih seperti itu kalau bisa ya. Karena nyervis setik itu nggak seperti zaman setik PS2 dulu, tukang servis itu garapannya waceh alias banyak dulu ya. Kalau sekarang lebih minim, bahkan banyak servisan yang tutup gitu ya, karena hampir semuanya bisa belajar nyervis sendiri gitu ya. Ya, jadi mayoritas teman-teman yang rental itu banyak yang sudah bisa bisa nyervis stick sendiri, dan juga bisa menerima servisan stick dari tetangga atau orang-orang di sekitar kita yang punya PS yang bisa kita kerjakan. Dan ketika habis diservis juga bukan jaminan akan awet juga. Nah, jadi tak kasih bayangan ya, tak kasih imajinasi, tak kasih apa yang akan terjadi setelah kamu nyervis stick itu juga bukan jaminan awet ya. Kecuali kamu pakai pribadi, kamu mainnya alusan gitu ya. Nah, gini halus-halus saja itu bisa awet. Tapi kalau sudah dipakai rame-rame sama temen atau direntalin, itu nggak jaminan juga. Jadi kita yang nyervis juga kalau dimaki-maki atau dikomplain, masa baru nyervis kok sudah error lagi. Emang seperti itu. Apalagi dipakai anak banyak, nanti ditekan-tekan, ada yang patah lagi, kadang kena air, macam-macam ya. Itu coba banget, apalagi kalau megangnya jurus kepiting ini, jurus supit kepiting. Oh, ini cepet banget ini mencolok gitu ya, atau lepas. Semua banget gitu ya. Jadi sekali lagi, kalian beli stick ori mesin atau ori pabrik, nggak ada jaminan untuk awet, itu nggak ada. Kerusakan itu pasti, entah cepat atau lambat ya. Apalagi untuk rental, sekelas ori mesin pun cepat juga. Cepat modar juga kalau untuk rental ya. Jadi kemarin ada non getar, ada yang getar, ada yang bot besar, ada yang bot kecil. Wah, jelimet ya. Memang ini kan ini produksi lama sebenarnya ori mesin ini, kemudian dijual lagi. Jadi ya wis apa-apasan aja deh gitu ya. Jadi kalau di forum atau apa stick ori mesin awet ya bisa jadi awet juga, bisa jadi cepet juga ya. Jadi macam-macam awet itu mungkin kalau dipakai sendiri, kalau dipakai sendiri di rumah sendiri ya awet, mainnya alusan gini. Tapi kalau sudah di rental nggak ada barang awet ya, cepet modar semuanya. Jadi perlunya kita juga di samping rental jadi teknisi juga ya. Belajar, intinya belajar. Jadi teman-teman jangan menyerah, harus belajar. Di rumah kalian harus beli peralatan-peralatan ya. Ya, kalian bisa beli solder, beli pencabut timah. Ini yang enak begini kalau cakis ini ya, yang panjang gini. Nah, yang panjang, oh ada pirnya ini, betul ini. Kemarin ada yang komen ya, ada pirnya ini. Iya, ini yang enak buat nyabut ini. Terus untuk beli analog, beli karet semuanya sekarang lebih enak, lebih gampang untuk menyervis stick ya. Jadi aku kasihan kemarin buat yang punya PS itu, yang punya nyervis stick itu, kasihan karena ya coba kalian belajar sendiri ya. Jadi jangan tergantung sama Cakko saja, silakan belajar untuk nyervis stick. Bahkan beli PCB aja keliru. PCB yang harusnya untuk ori mesin, dia beli yang ori pabrik. Tak kasih tahu ini PCB ori pabrik bukan ori mesin gitu. Iya, itu jadi biar dipikir sendiri, enaknya kamu beli yang ori mesin atau yang ori pabrik. Kalau kamu suka utak-atik, ori pabrik itu mudah sekali, ganti analog juga mudah, enak, ganti PCB enak, ganti karet enak,
cuman memang cepat rusak, iya kalau di perentalin cepat rusak juga, tapi minimal kalau bisa nyervis sendiri nggak ada masalah. Justru ada kenikmatan tersendiri ya, nyervis itu ada kepuasan tersendiri gitu ya. Jadi, itu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja basa-basi Cak Gus untuk hari Sabtu. Selamat bermalam minggu ya, karena memang masih sibuk untuk ngerental, terus juga sambil ngecek-ngecek stick. Jadi tiap hari itu kerjaan Cak Gus hobi yang ngecek-ngecek stick itu. Mungkin ada sedikit yang kurang empuk atau kurang enak atau kurang gimana, nanti kita betulin. Jadi anak-anak rental itu yang main itu kondisi stick dalam kondisi selalu prima, jadi nggak ada komplain, nggak ada apa gitu ya. Oke, ada pelanggan yang datang lagi, saya tak siap-siap untuk ngerental lagi, lanjut lagi, mungkin ini sampai malam situasinya terus ramai ya. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.